Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah kami buat yang berjudul masker dari bahan yang tidak terpakai. Di sini saya sebagai ketua akan menjabarkan tentang latar belakang dari ide bisnis masker dari bahan yang tidak terpakai, tujuan dari masker bahan tidak terpakai, dan manfaat masker dari bahan yang tidak terpakai. Dan isi laporan akan disampaikan kepada Jepri, Suci, dan Rahmat yang termasuk dalam anggota ini. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Latar belakang masker dari bahan yang tidak terpakai. Di saat ini di negara Indonesia dan di negara yang ada di dunia ini sedang terdampak virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Dikarenakan semakin banyak warga yang terdampak virus corona dan semakin minimnya masker yang dijual karena masker yang berjumlah terbatas, maka masker yang dijual juga memiliki harga jual yang tinggi. Di sini saya sebagai penulis ingin membuat masker dari bahan yang tidak terpakai lagi dan didesain ulang secantik mungkin agar para pemakai lebih pede untuk memakai masker yang telah kami buat. Dan masker yang dibuat dari bahan yang tidak terpakai akan dijual dan dipasarkan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga masker yang ada di pasaran biasanya. Tujuan masker dari bahan yang tidak terpakai. Tujuannya adalah ingin meningkatkan jumlah masker yang minim agar semua orang bisa menggunakan masker kemanapun untuk menghindari virus-virus, terutama virus corona. Manfaat dari masker yang tidak terpakai adalah semoga masker yang dibuat bisa menghindarkan warga dari penyakit COVID-19. Isi laporan akan dilanjutkan kepada Jepri, Rahmat, dan juga Suci. Perkenalkan, nama saya Rahmat Situmorang, menjelaskan isi dari proposal. Manajemen bisnis. Kita memiliki manajemen bisnis yang diketuai oleh Homi, Rahmat saya sendiri sebagai penjahit, Jepri sebagai pemasaran, dan Suci sebagai penjahit juga. Anggaran bisnis masker dari bahan yang tidak terpakai tertera dalam tabel yang memiliki kebutuhan, jumlah, dan harga. Branding adalah pemberian nama, istilah, tanda simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa, kelompok penjual, dan untuk membedakan dari barang jasa pesaing menurut Kotler pada tahun 2009. Jenis-jenis branding. 1. Cultural branding adalah usaha pemberian identitas atau merek yang disesuaikan dengan keadaan, reputasi, budaya, kebiasaan suatu bangsa, lokasi, atau orang-orang daerah tertentu. Jadi cultural branding dari bisnis ini adalah budayakan memakai masker kemanapun agar terhindar dari coronavirus, terutama virus corona. Pakai masker. Produk branding adalah usaha pemberian identitas pada produk yang mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih pesaing lainnya. Ref, masker dari bahan yang tidak terpakai didesain kekinian mungkin sehingga jika kalian memakainya akan tampil elegan dan lebih bergaya. Destination branding merupakan gambaran identitas suatu kota, daerah, negara, atau wilayah tertentu. Karena masker ini buatan dari Indonesia, maka destination branding dari bisnis ini adalah Wonderful Indonesia. Personal branding adalah usaha yang digunakan oleh perseorangan untuk menjadikan diri sendiri menjadi brand terkenal sehingga memiliki penilaian atau pandangan tersendiri bagi masyarakat umum. Personal branding di bisnis ini adalah layout masker dari bahan yang tidak terpakai akan didesain untuk para pemakai lebih bergairah dan lebih pede untuk memakai masker kemampuan kapanpun saat mereka berpergian. Selanjutnya, corporate branding. Corporate branding adalah produk yang ditawarkan hingga kontribusi pegawai perusahaan terhadap masyarakat. Masker dari bahan yang tidak terpakai dijual relatif.
Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Nama saya Jeffrey Turu. Saya akan menjelaskan unsur-unsur branding. Yang pertama, nama merek. Leaf adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti daun. Daun adalah bagian dari pohon untuk membuat suasana menjadi lebih indah dan sejuk. Jadi masker yang dibuat diberi nama Leaf supaya masker bisa membuat para penggunanya sejuk dan terasa nyaman, serta bisa menghindarkan para pemakainya terkena virus corona. Selanjutnya nomor 2, logo. Logo bisa dilihat seperti berikut ini. Dan nomor 3, tampilan visualnya LE berwarna merah, AF berwarna hijau. 4, juru bicara. Juru bicara akan diserahkan kepada saya sendiri, Jeffrey Turu, yang berperan sebagai juru bicara dan pemasaran bisnis masker dan bahan tidak terpakai. 5, suara atau lagu. Lagu dari masker ini akan memakai lagu bertema Leaf, walaupun namanya tidak sesuai dengan nama masker, tetapi lagunya akan mencerminkan masker yang akan memberantas virus corona. Selanjutnya nomor 6, kata-kata slogan. Leaf masker dari bahan yang tidak terpakai, didesain simpel dan menarik dengan berbagai warna yang Anda suka, membuat Anda lebih elegan ketika Anda memakainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari Tasoid. Saya akan membaca materi kelanjutan, yaitu tentang pengertian analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT yang terdapat di kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Strength atau kekuatan. Kekuatan yang terdapat di bisnis kami adalah kami membuat masker dengan bahan yang sudah tidak terpakai lagi dan didaur ulang menjadi masker. Masker tersebut akan kami jual ke konsumen dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga masker yang biasanya di pasaran. Tidak hanya menjual masker dengan harga yang relatif lebih murah, kami juga mendesain masker kami sekeren mungkin untuk menjadi daya tarik para konsumen dengan desain yang kami terapkan. 2. Weaknesses atau kelemahan. Kelemahan yang terdapat di bisnis kami adalah masker yang dibuat dengan bahan yang tidak terpakai belum terjamin dengan kekuatan bahan tersebut. Karena bahan tidak terpakai akan rentan mengalami kerusakan seperti mudah koyak dan lain-lain. 3. Opportunities atau peluang. Dikarenakan masker yang dibuat dari bahan yang tidak terpakai akan dijual dengan harga yang relatif murah, maka pemasaran dan peluang yang kami dapatkan cukup besar. 4. Threat atau ancaman. Ancaman dari bisnis yang kami buat adalah karena kami baru memulai bisnis ini, jadi kami belum mempunyai banyak pelanggan yang menetap di bisnis kami. Kami mesti ekstra lebih keras memperdagangkan hasil masker kami kepada konsumen. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Romi Ardiansyah. Demikian proposal ini kami susun dengan harapan usaha ini akan mampu berjalan dengan baik dan menjadikan usaha yang sukses dan dapat bersaing di pasaran dan juga dapat menarik minat di kalangan masyarakat. Keyakinan kami membuat ide bisnis ini adalah bahwa ide bisnis ini memiliki kekuatan dan peluang yang luar biasa. Manajemen usaha dan juga pemasaran yang tepat akan mampu mendukung usaha Leaf menjadi usaha yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proposal ini kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan tentunya dengan keyakinan yang teguh akan keberhasilan ide usaha yang telah kami ajukan ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak di hati, kami dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.